Duduk, Bapak Ibu, saudaraku, para mahasiswa yang diberkati Tuhan. Saudara bersyukur pada sore hari ini, di mana Tuhan masih berikan kepada kita kesehatan. Tuhan beri kita sukacita luar biasa. Saudara bersyukur kepada Tuhan, di mana kuasa Tuhan, urapan Tuhan, dan ketulusan yang dari Tuhan dan kemurnian yang dari Tuhan masih ada tetap pada diri kita masing-masing. Saudara-saudaraku, itu sebabnya hari ini kita akan berbicara dengan tema dikuasai kemurnian hati. Dikuasai kemurnian hati. Saudaraku, tema ini didasarkan kepada 2 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-12. 2 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-12, demikian bunyinya. Inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, ibadah kita di sore ini, saya diberitahu ibadah penutupan akhir semester, betul ya? Nah, saudaraku, di mana kalau kita perhatikan awal-awal semester yang lalu, tentu di situ ada kegairahan yang luar biasa, ada impian-impian, ada hasrat mencapai sesuatu. Tapi ternyata dalam perjalanan waktu itu ternyata nggak pernah kompromi. Dia berlalu dengan keikhlasan, dia berlalu dengan kemurniannya, dia berlalu dengan ketulusan. Jadi waktu itu berjalan dengan tulus. Saudaraku, sebenarnya Tuhan juga berkata sedemikian kepada kita. Dalam kita menjalani hari-hari kita itu, di mana ada hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan sesama, dan bagaimana dosen-dosen ini hubungannya dengan sesama dosen, dan bagaimana hubungannya dengan tendik, dan bagaimana hubungannya dengan mahasiswa-mahasiswi. Dan ternyata saudaraku, itu mestinya seperti waktu, murninya ia berlalu, tulusnya waktu berlalu. Waktu itu tidak ada konflik. Saudara coba lihat, hari-hari berjalan tanpa masalah. Yang bermasalah adalah manusia yang ada di masa-masa waktu. Jadi sama dengan kita waktu ini mahasiswa-mahasiswi, sebenarnya waktu itu tidak ada persoalan. Waktu itu berjalan dengan ketulusannya, walaupun tidak ada kompromi baginya, dia akan berlalu terus tanpa masalah. Sekali lagi saya mau katakan, yang menjadi masalah adalah pribadi orang-orang yang ada dalam waktu itu. Bagaimana orang itu menggunakan waktu, itu permasalahan pertama. Ada saudaraku, orang yang berleha-leha dengan waktu. Saya juga sebagai pendidik, teman-teman pendidik, ada Dr. Tony dan Dr. Edward, banyak dosen luar biasa, ada Pak Ketua. Saudaraku, ada hal yang janggal kalau saya coba melihat mahasiswa sepanjang semester. Entah kenapa lah handphone ini banyak menghabiskan waktu dengan game, hingga paper-paper pun terlunta-lunta, kan begitu. Ini yang bermasalah bukan waktu, tapi yang bermasalah itu adalah orang-orang menggunakan waktu. Tapi Bapak Ibu Saudaraku dan para mahasiswa-mahasiswi pada sore hari ini,
dalam perjalanan hari-hari, dalam perjalanan waktu, dalam perjalanan semester, dan tentunya di akhir semester ini, saudaraku, hendaklah kita meninggalkan semester ini dengan kemurnian hati. Jadi kalau mahasiswa mau tinggalkan semester ini, selesaikan tugas, pastikan. Kalau nggak selesai, hatimu nggak murni. Jadi yang kemudian para dosen selesaikan nilai, periksa dan kumpulkan, kan begitu contohnya. Lalu tentu gini saudara, di dalam perjalanan kita yang saya alami juga, saya ini kan mengajar di ISTT BT Indonesia. Ternyata saudaraku sesama dosen juga, sesama pendidik itu ada satu hal dalam perjalanan waktu itu selalu ada mungkin gesekan. Tapi saudara-saudaraku, apapun itu hendaklah kita lewatkan dengan kemurnian hati. Tuhan bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Ini firman Tuhan. Ini mengatakan kepada kita, ternyata hati ini saudaraku penuh dengan persoalan, penuh dengan konflik, penuh dengan noda. Maka dia bilang, dikuasai kemurnian hati. Saudaraku, kalau berbicara mengenai kemurnian hati, lihatlah seorang wanita ini dengan segala ketulusannya. Ia menyekat kaki Yesus. Dia berikan hatinya yang murni kepada Tuhan. Tapi saudara-saudaraku, Yesus ini kan sebagai manusia, ia juga sebagai Tuhan. Sejatinya Tuhan, sejatinya manusia. Dia tahu itu, sebagai Tuhan dia punya kemurnian hati, dan sebagai manusia dia punya ketulusan hati. Makanya Bapak Ibu Saudaraku, kita sebagai orang-orang yang intelektual seperti ini, hamba-hamba Tuhan, calon-calon hamba Tuhan, dua hal penting yang kulihat dari wanita ini. Bersama Tuhan hatinya murni, dengan manusia hatinya tulus. Kenapa saudaraku? Alkitab berkata, jalanmu harus lurus. Saudara-saudaraku, kalau kita melihat di nats yang baru saja kita baca ini berkata, inilah yang kami megahkan, yaitu suara hati kami. Suara hati itu saudaraku, apapun itu, suara hati ini kalau saya lihat dari bahasa asli itu, suara hati itu adalah temannya Tuhan. Suara hati gak pernah berdusta, batin tak pernah berdusta. Maka suara hati, maka batin itu adalah temannya Tuhan. Makanya kalau kita berbuat salah, di sini kita membela, tapi di batin kita berkata, bukan begitu. Makanya saudaraku, kalau nggak nyatu otak kita dengan hati kita, itulah persoalan dalam diri manusia. Kata hati, jangan ambil itu, jangan katakan itu. Tapi kata pikiran, libas saja. Maka orang itu menjadi konflik, tidur tidak nyenyak, hidupnya gundah gulana. Kenapa seperti itu? Hilangnya kemurnian itu. Saudara-saudaraku dikasihi Tuhan, dalam nats ini juga dikatakan bahwa hidup kami di dunia ini, kata Paulus, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian yang datangnya dari Tuhan. Ini berkata bahwa segala sesuatu yang dari Tuhan itu menguasai diri orang ini, diri Paulus, dan juga bukan oleh hikmat dunia, tetapi kekuatan kasih karunia Allah. Ini kasih karunia Allah kita sudah lihat sampai hari ini sehat. Aku lihat nih bapaknya seolah ini
bukan tambah tua kuliah. Dokter Edward itu makin muda kuliah. Itu. Kok bisa begitu? Alkitab berkata karena kasih karunia Allah. Jadi kita lewati semester ini dengan kasih karunia Allah. Apa sih dengan kasih karunia itu? Di dalamnya ada kemurnian. Coba lihat slide dulu. Kemurnian hati itu sesuatu yang menghasilkan kebaikan. Jadi kalau nggak murni hati kita, pasti yang datang itu ketidakbaikan, keburukan yang endingnya adalah menimbulkan persoalan. Panen kebenaran, yang murni hatinya panen kebenaran. Memang hari ini kita mungkin tidak merasakan itu, tapi tunggu harinya, pastilah panen kebenaran. Makanya kalau mahasiswa, kalau jujur dia mengerjakan tugasnya, nggak mengandalkan semua ChatGPT, panen kebenaran dia. Kalau pakai GPT, artificial kecerdasan buatan, saya coba itu, ada Plexi, ada Bing, ada ChatGPT, saya coba sampai saya hafal model kalimatnya. Jadi kalau mahasiswa buat skripsi, buat tugas, saya baca ini ada istilah platform, ada istilah krusial. Dengan memperhatikan, saya udah tahu. Saya nggak mau kasih A, yang mau kasih A ChatGPT-nya. Tapi mahasiswanya cantik, C. Jadi ternyata di dalam kemurnian ini, saudaraku, itu merupakan seruan Yesus kepada kita, di mana ada kita lihat pada sabda bahagia. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Jadi saudaraku, di akhir semester ini dan akan berlanjut, jaga kesucian hati. Mana bentuk kesucian hati? Kalau nanti adik-adik berlibur, suci dan jaga nama baik kampusmu. Jangan kau di sini kuliah kau bilang nggak, itu nggak bagus, kata harus jelek sekali itu. Kalau jelek ngapain kau beli di sini? Kalau kau cinta, jaga kemurnian. Ya kan juga sama dengan kita dosen kan begitu juga. Memang kata harus ini nggak benar. Nah, kita makan di sini bilang nggak benar gimana? Berarti kita makan yang tidak benar. Nggak boleh gitu juga dong. Harus adil juga. Makanya gimana mahasiswa ini? Boleh libur, pulang, bawa satu mahasiswa per orang. Begitu dong. Biar ada teman jadi pendeta. Nanti dia bersaksi, gara-gara dia dulu, dia bawa saya sekolah dulu dia, saya jadi pendeta. Jemaatnya ribuan lagi. Gara-gara dia, kau diundang terus khotbah di situ. Beda PK dengan yang lain. Gimana? Siapa mengundang kita kalau kita nggak bawa mahasiswa? Mana panennya? Panen kebenaran, mana panennya? Bawa dulu dong. Itu maksudnya. Lihatlah Bapak itu dalam segala pengabdian. Ini dosenmu yang menggendong engkau. Maka jangan lupa dengan dosenmu. Kalau suci hatimu, murni hatimu, liburan pun doakan kami dosen-dosen ini. Kan begitu. Jangan nodai hatimu di pelayanan. Ada dulu kisahnya. Di hari libur, akhir semester, pergi dia sendiri. Setelah pulang, gak pulang-pulang dia. Kemana? Nggak selesai. Gak murni cintanya dengan ilmunya. Saudara, aku coba lihat lagi yang ketiga. Ini Pak Ketua tadi bilang atur waktu ya, katanya siap. Lihat dulu yang ketiga. Ini saudara, kemurnian dan ketulusan itu, itulah alat ukur diri kita sebagai hamba Tuhan. Apa yang mulia itu di mana itu ya? Apa? Ini sudah matikan sebenarnya. Bukan. Oh di sini ya? Astaga. Ini sampai mau hilang urapan lagi.
Oke saudaraku, coba apa alat ukurnya? Saudara begini, kemurnian hati dan ketulusan itu adalah alat ukur seberapa serius kita menjadi mahasiswa, seberapa serius kita melayani. Jadi saudaraku, jadi katakanlah berapa cepatnya engkau merespon, itu ada speedometernya. Berapa dalamnya imanmu kepada Tuhan diukur dari kemurnian dan ketulusan hati kita. Berapa besar ukuran daripada pinggang iman kita diukur dari kemurnian iman kita, kemurnian hati kita, ketulusan kita. Bagaimana tensi iman kita diukur dari kemurnian dan ketulusan. Kenapa? Orang yang tidak suci hatinya menandakan dia tidak menghargai yang maha suci. Kalau tidak tulus hatinya, ia tidak menghargai yang maha tulus. Saya tertarik dengan Wahyu 14:13 ini. Ini memang bicara tentang apa? Orang manggil Tuhan, Tuhan panggil orang. Dia bilang begini, berbahagialah orang yang wafat pada hari ini. Apa sambungannya? Setiap supaya mereka boleh beristirahat, itu kan begitu. Tapi ada endingnya itu, apa dikatakan? Segala perbuatan mereka akan menyertai mahasiswa kita semua. Apapun yang kita perbuat, kita bawa ke sana. Oleh karena itu, jaga kemurnian, jaga ketulusan. Memang kita ada banyak kesalahan menggunakan waktu satu semester ini, tapi saya yakin kelalaian ini dipertanggungjawabkan. Di dunia ini kita bisa satu semester ini apa yang terjadi, renungkan ulang. Kalau besok kita mati, semua perbuatan kita nanti tunjukkan. Ngeri loh. Kalau ada di mahasiswa ini nggak bagus mengerjakan tugasnya, nanti di surga ditanya, Pak, kok misalnya mengenai tugas paper aja ditanya Tuhan, mana ada yang tersembunyi? Nggak ada. Nggak ada. Jadi kalau misalnya ada yang masuk gini, lagi khotbah begini, ada yang buka handphone, buka WA, nanti di surga ditanya itu. Oh iya. Makanya gini, makanya nanti kalau kalian jadi guru kalian nanti kalau jadi guru, kalau ada muridmu main game, itu karena kau tabur, kau tuai. Kalau nanti liburan pergi main di gereja, serius. Kenapa kalau kau jadi gembala, nanti pengerjaan gak serius? Gimana? Memang Tuhan bilang, kau tabur kan kau tuai. Kuncinya gimana? Nih. Inilah yang kami megahkan, suara. Ada ketulusan, ada kemurnian kepada kami dulu di rekan-rekan hamba Tuhan ini. Saya pernah hidup dengan ketidaktulusan. Saya pernah hidup di dalam pelayanan dengan ketidaktulusan. Aku melayani dulu, aku bilang mau kemana, mau pelayanan. Oh ya, di mana? Di sana. Pernah suatu saat saya nggak dikasih pegang. Memang nggak bagus orang itu. Begitu. Lalu panas badanku, sudah panas, mau nabrak mobil lah, aku di Medley sana. Saya bilang Tuhan, menangis. Sejak saat itu Tuhan angkat lagi. Saya bilang Tuhan terima kasih. Jadi saudaraku, miliki hikmat dari Allah, jangan hikmat dunia. Itulah kuncinya. Kuncinya ada, tapi anak kunci harus ada. Ada kunci nggak anak kuncinya? Kau pegang aja gemboknya, nggak bisa dibuka kalau nggak anak. Kan begitu? Nah saudaraku, ini sudah kita jelaskan. Lalu ternyata gini, kemurnian dan ketulusan itu, murni dan tulus itu menuntut bukti. Apa buktinya? Ternyata kemurnian ketulus itu menanyakan
menyatakan bukti. Hati tidak sebatas di kata. Memiliki itu tidak cukup, tetapi harus memberi gift. Beri hatimu pada Tuhan. Beri rindumu kepada Tuhan. Inilah rindumu kepada. Tapi ingat, tidak cukup hanya dinyanyi, tapi harus give tulus. Kalau aku sama Dr. Edward, bukan gini aku sama dia, bukan. Makanya lebih banyak rambutnya putih dari aku, karena kemil terus, gitu. Jadinya aku jadi putih juga, udah pucat. Kumis pun udah putih. Tapi saudara ternyata lihatlah Yesus, betapa tulusnya, betapa murninya. Dia bilang, udah selesai. Jadi selesai dapat bagi kita ini. Kacau lah, amin dulu. Saudara pilih di akhir semester ini, ingat, semuanya indah. Tapi siapkan dirimu di pelayanan. Bawa nanti pulang ke sini, bawa jiwa-jiwa. Maksudnya bawa mahasiswa satu. Kau pergi bawa supaya temanmu, supaya kau bagi permen sama dia. Kalau nanti pun sama-sama mengerjakan tugas, ada kawanmu. Kalau masuk neraka, ada kawanmu. Supaya ada kawan kan begitu. Haleluya, saya senang sekali dengan kalian. Nah, gimana sih kalau dikuasai ini? Kita renungkan saja supaya kita dipersiapkan akhir semester ini. Dikuasai kemudian hati. Saudaraku, kita mesti berlomba untuk ini. Ini nggak gampang loh. Ini nggak mudah ini. Kenapa saudaraku? Karena kadang hati ini, hati kita itu yang sering ternoda oleh hikmat dunia. Kebenaran itu kadang kita tutup mata. Tapi ternyata Tuhan bilang kemurnian ini kejar. Mungkin kita sudah sampai di tahap akhir 7, 8, 9, tapi bisa tidak sampai kepada yang 10. Kenapa? Hilang kemurnian. Saudaraku, coba kita lihat lebih jauh. Bagaimana sih cara untuk menjaga kemurnian itu? Gini loh. Mengubah paradigma, cara berpikir kita itu. Ingat bahwa perjalanan kita kan ke sana itu. Ingat itu. Maka Alkitab berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budi. Change your mind. Ubah paradigma ini. Saudara, ini enggak mudah. Kadang-kadang coba kalau kalian lihat saya ini, ganteng kan hari ini? Sengaja aku pakai jas baru. Ku bilang agak ramping dikit biar kelihatan ini. Kan begitu saudara. Saya mengubah paradigma berpikirku. Aku memang orang kampung, tapi ku bilang aku tidak kampungan. Sisiran kan orang kota kan? Jadi saudaraku, jangan kolot lagi lah. Lihat jauh ke depan. Gitu. Aku nggak ada uangku, senyumnya aku itu. Ketika sendiri, baru aku nangis. Ubah paradigma. Saudaraku, ubah pola pikir. Change your mind. Berputar terus. Berputar. Begitu. Ada roda di otak kita. Warna-warni pikiran ini. Makanya saudaraku, ubah yang hitam jadi putih. Jangan suka yang putih jadi hitam. Yang tulus jadi hitam, yang murni jadi hitam. Itu lagunya, lagu dunia. Orang yang kasmaran itu. Hitam putih potong. Mas
asik ada di sini. Kan begitu. Tuhan gak mau itu. Tuhan yang maunya pelangi, warna-warni. Jadi mahasiswa itu di akhir semester itu pelangi, hidupnya penuh dengan warna-warni sehingga ada kegemilangan. Mahasiswa mana itu kata Roswi?